dari yang pertama, yaitu apa sih yang menyebabkan sehingga lembaga kita itu anak-anak cenderung memiliki semangat belajar yang rendah. Mungkin saya persilakan Ibu Ani dulu. Yang mempengaruhi lembaga tersebut bahwa guru itu kurang semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi di situ dalam menggunakan APE maupun alat pembelajaran. Jadi solusinya bahwa guru itu harus energik dalam kegiatan bermain dengan anak, dan guru itu harus menyiapkan media yang menarik buat anak tersebut. Ya, mungkin dari Ibu Puji. Saya tambahkan saja, kalau pendekatan guru terhadap anak itu kurang kalau muridnya itu terlalu banyak. Jadi maksimalnya itu 1:15 begitu. Solusinya dalam satu kelas itu harus yang sesuai itu 1:15 itu paling maksimal. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kemudian ke pertanyaan kedua, yaitu di kelompok B itu kan ada beberapa anak yang memiliki kemampuan mengenal lambang bilangan itu masih sangat rendah. Kira-kira menurut Ibu berdua apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, mungkin dari Ibu Puji. Ya. Biasanya kalau dari saya biasanya guru-guru itu selalu monoton dan selalu menggunakan LK. Solusinya guru menggunakan benda-benda konkret dalam mengajarkan ke murid. Jadi anak lebih semangat untuk mengenal lambang bilangan. Contohnya kalau kita menggunakan benda konkret, misalnya pakai buah jeruk 1, kita menggunakan lambang bilangan angka 1. Seperti itu. Ya, mungkin dari Ibu Ani. Baik, saya akan menambahkan sedikit di situ bahwa mungkin metode yang digunakan itu kurang memotivasi anak, atau media yang digunakan juga kurang bervariasi. Jadi solusinya harus menggunakan metode maupun media yang tepat untuk belajar anak, misalnya menggunakan yang telah disebutkan tadi, benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Ani. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Di lembaga kita ini kan masih yang saya lihat itu anak-anak dalam mengenal pola ABCD itu masih sepertinya kurang diminati, terutama kedua anak kita itu sangat tidak mau ya dalam hal kegiatan pembelajaran mengenal pola ABCD. Mungkin Ibu berdua bisa memberikan masalah apa sih yang mengakibatkan anak kita itu akhirnya terjadi demikian. Baiklah, kenapa anak-anak itu tidak minat dengan pola ABC atau ABCD ya? Karena di situ terkadang guru kurang bervariasi menggunakan pola yang digunakan. Jadi solusinya bahwa guru itu lebih kreatif menggunakan media. Misalnya meronce itu bisa menggunakan yang ada di lingkungan kita, misalnya potongan buah, potongan misalnya sayur-sayuran seperti kacang atau bunga. Jadi mereka kegiatan meronce yang menggunakan berbagai bahan dan alat yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bu Ani. Ibu Puji. Saya juga sama ya, kalau saya memang lebih kepada kita penggunaan media yang menarik, bisa dari bahan alam, bisa dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, misalnya daun apa
yang bisa digunakan seperti itu. Iya, hampir sama ya. Iya. Iya, oke. Ke pertanyaan berikutnya, yaitu kita tahu ya si Mufid yang apa ya, selalu nggak mau diam, yang biasa duduk di meja atau suka ganggu temannya, bahkan kadang-kadang anaknya yang diam-diam di apa itu, di olok-olok begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal-hal demikian terjadi? Ibu Puji. Sepertinya pengaruh dari lingkungan keluarga ya. Mungkin kita bisa solusinya, mungkin kita bisa melakukan pendekatan kepada keluarga, orang tuanya, kita sharing untuk bisa mendapatkan jalan keluar supaya Mufid bisa kita arahkan seperti itu. Ibu Ani. Baiklah, tidak jauh dari seperti jawabannya Ibu Puji, bahwa pengaruhnya itu yang pertama dan utama adalah keluarga, setelah itu lingkungan. Jadi mungkin di rumah juga kurang perhatian, terus anak-anak itu di rumah dibiarkan begitu saja, jadi pengaruh lingkungan juga sangat besar. Jadi solusinya kita dengan orang tua harus duduk bersama, mencari solusi bagaimana caranya untuk menghadapi anak tersebut. Jadi ada kerjasama antara guru dengan orang tua tentang perkembangan anak tersebut. Iya, terima kasih Ibu Ani. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan sehingga guru belum mampu mengembangkan model pembelajaran? Ya, mungkin kembali ke Ibu Ani lagi. Ya, baiklah, model pembelajaran ini memang sangat penting di dalam lembaga untuk meningkatkan mutu suatu lembaga itu sendiri. Jadi karena metode yang digunakan itu saja, jadi kurangnya guru dalam pemahaman untuk mengembangkan metode model pembelajaran. Jadi solusinya itu kita harus memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pemahaman bagaimana cara mengembangkan model pembelajaran sesuai konsep dasar pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ani. Ke Ibu Puji. Saya tambahkan dari Bu Ani, kalau menurut saya memang guru itu kan kurang kreatif dalam merancang pembelajaran. Solusinya, guru harus banyak-banyak menggunakan teknologi untuk mencari referensi-referensi ini, merancang pembelajaran yang inovatif melalui media, contohnya HP. Kita bisa browsing, kita bisa melihat contoh-contoh di situ. Terima kasih. Iya. Kita lanjut ya di pertanyaan yang ke-7, yaitu apa yang mempengaruhi terbatasnya pemahaman guru terkait dengan materi literasi, numerasi, atensi material, miskonsepsi, dan HOTS. Ya, mungkin Ibu Puji dulu kan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah peserta didik masih kurang semangat dalam belajar. Ya, itu solusinya kita harus memaksimalkan fasilitas pembelajaran dan memanfaatkan media belajar yang bervariasi. Seperti itu. Iya, mungkin Ibu Ani bisa menambahkan? Kalau menurut saya dalam hal ini kurang pemahaman tentang hal tersebut, yaitu literasi, numerasi, dan lain sebagainya, itu bahwa pemahaman itu memang harus betul kita pahami kalau memang lembaga kita harus meningkatkan kualitas. Jadi solusinya kita harus meningkatkan kompetensi guru dalam hal ini, dan guru juga harus memilih metode pembelajaran, media yang digunakan harus tepat sesuai dengan karakteristik
perkembangan anak usia dini. Terima kasih. Iya, kita masuk di pertanyaan terakhir. Apa yang menyebabkan guru belum maksimal memanfaatkan teknologi inovatif dalam kegiatan pembelajaran? Iya, Ibu Ani. Baiklah, dalam hal ini karena kurangnya pemahaman guru dalam bidang IT dan inovasi, jadi solusinya bahwa guru harus pengembangan diri dalam belajar lagi untuk memahami dan menggunakan IT dalam masa perkembangan pendidikan sekarang. Iya, terima kasih Bu Ani. Ya Bu Puji, silakan pertanyaan terakhir ini. Saya hampir sama pendapat saya dengan Bu Ani. Memang kita selaku guru itu mau tidak mau kita harus terus belajar dan belajar untuk memaksimalkan kemampuan kita. Mau tidak mau kita harus menggunakan IT. Bagaimanapun caranya kita harus tetap belajar. Tidak menutup kemungkinan kita sudah tua, tetap kita harus belajar IT. Begitu. Terima kasih. Iya, pertanyaan kita mungkin sampai di sini, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu berdua yang telah membantu saya di dalam melakukan hasil untuk mendapatkan hasil eksplorasi penyebab masalah ya. Dan mungkin demikian. Sebelumnya saya minta maaf karena telah mengganggu aktivitas berdua, di mana ibu berdua ini melakukan visitasi di lembaganya itu. Lembaga yang divisitasi itu ada di perkebunan kelapa sawit, ya lumayan jauh ya, tetapi demi tugas yang harus diselesaikan, maka saya pun harus berusaha untuk mencari mereka berdua. Mungkin demikian, terima kasih. Sama-sama.